Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya, masih di channel Neurolas. Semoga teman-teman sehat semuanya, panjang umur, banyak rezekinya, dipermudah segala urusannya. Untuk kali ini kita bahas atau kita akan belajar bersama tentang pivot table. Di mana pivot table ini ada hubungannya dengan sistem informasi manajemen. Jadi intinya adalah memanage suatu informasi, ini data mentah, menjadi informasi manajemen. Ini data yang matang atau data rangkuman. Yang semula adalah data mentah, yang ini yang belum bisa kita sajikan untuk informasi manajemen, kemudian kita olah melalui pivot table menjadi suatu informasi manajemen. Ya, ini informasi manajemen yang digunakan untuk manajemen. Lah, manajemen itu apa sih? Manajemen itu banyak teori yang mengatakan manajemen, tapi pada umumnya yang sering dipakai adalah teori Stoner, di mana teori Stoner ini terdiri dari manajemen itu terdiri dari planning atau perencanaan, organizing atau mengorganisasi, kemudian actuating atau menggerakkan, yang terakhir adalah controlling. Jadi untuk mengontrol ya, itu adalah manajemen. Jadi jika ada manajer untuk menjalankan manajemen, itu memerlukan informasi manajemen. Jadi ini hasil rangkuman ya. Jadi di Excel itu menyediakan fitur pivot table yang digunakan untuk mengolah data, untuk merangkum data, menganalisis data, dan mengeksploitasi data, yang mana nanti digunakan untuk presentasi atau menyajikan suatu informasi manajemen. Ya, oke. Untuk lebih jelasnya kita praktekkan ya. Jadi kita punya data seperti ini. Ya, terdiri dari berapa kolom ini? 1 2 3 4 5 6 7. Nah, masing-masing kolom ini ada judulnya ya. Judul kolom ini kalau di dalam database disebut field ya. Field ya. Ini ada berapa field? 1 2 3 4 5 6 7. Feed tanggal, feed salesman, feed produk, feed area, feed harga jual, harga pokok, dan laba. Kumpulan dari field ini atau kolom ini disebut record atau baris. Ini namanya record ya. Record itu kumpulan dari suatu field atau kolom. Oke. Nah, di Excel ini disediakan fitur pivot table. Ya, digunakan untuk merangkum yang tadi ya. Data mentah tadi untuk jadi suatu informasi manajemen. Pertama kita lakukan adalah kita blok. Ya, jadi data ini adalah data yang belum kita olah, sehingga kalau kita mau membaca pun masih acak ya. Oke, kita blok dulu. Kemudian klik insert. Di sini ada pivot table. Ya, klik aja pivot table, kemudian klik pivot table. Ini ada ring data yang kita blok tadi, kemudian ini adalah kita tawarin untuk nambah worksheet lagi atau existing. Kita pilih existing aja, kita pilih nanti di sheet yang berikutnya aja. Klik aja di sini, kemudian klik di location, kita pilih misalnya kan di sheet 3 ya. Kemudian taruh di B2, sel B2. Ini terbentuk, kemudian klik OK. Maka akan jadi pivot table. Nah, pivot table ini terdiri dari field yang kita jelaskan tadi di awal ya. Kemudian kita memilih salesman dulu, karena kita mau hierarkinya kita akan memilih salesman dulu. Jadi yang kita klik pertama itu adalah hierarki yang paling atas. Misalkan kita mau pilih sales berdasarkan produk ya, berarti kita klik salesman-nya dulu, kemudian baru produknya ya.
tentunya datanya harga jual, harga pokok maupun laba, maka akan terbentuk tabel seperti ini ya. Kita memerlukan, oh ini nama salesnya, produknya apa, kemudian Excel menjumlahkan sendiri. Ini kan ada sum of harga jual. Nah di sini, jadi untuk salesman admin itu datanya berdasarkan produk begini. Oke. Kalau kita klik begini, ya akan fieldnya akan muncul di sini. Jadi yang kita klik pertama adalah hierarki yang paling atas. Ya, ini salesman-nya, baru kemudian produk, baru datanya. Oke. Kalau kita akan merubah, misalkan salesman-nya atau produknya taruh di kolom label, maka ini di drop and drag, tekan tarik, maka akan begini bentuknya ya. Satu rekod aja ya, tapi ini akan susah ya membacanya. Cuma saya kasih info bahwa untuk merubah kolom labelnya itu tinggal di drop and drag atau tekan ditarik. Kalau kita mau kembalikan ya. Oke, ini ya. Otomatis di row namanya ini ada combo box ya. Oke, selanjutnya kita mau merangkum data. Misalkan ya, salesman berdasarkan area ya. Kita cari file yang kita punya tadi, data mentah yang kita format begini, kemudian kita blok, masih di insert, pivot table ya. Kita ini udah terbentuk ringnya, kemudian pivot table kita letakkan di mana, location-nya adalah kita klik di C3 aja, di sebelahnya sini ya, kemudian oke. Nah, kita mau memilih salesman berdasarkan area. Nah, maka akan terbentuk file seperti ini, teman-teman ya. Oke, cukup memberikan suatu informasi manajemen ya. Ini adalah data rangkuman yang kita menggunakan fitur pivot table dalam Excel. Jadi cukup, pivot table ini cukup powerful ya untuk memberikan suatu rangkuman data atau analisa data yang digunakan untuk presentasi atau untuk suatu informasi manajemen ya, untuk menjalankan suatu manajemen ya. Oke, ini bisa tanggal juga bisa, kalau mau klik tanggal ya silahkan klik tanggal. Oke ya, kalau enggak ya enggak apa-apa, karena ini hanya digunakan untuk suatu informasi manajemen. Jadi sebenarnya kalau mau mengolah data lebih lanjut, di sini udah terbentuk combo boxnya ya teman-teman. Ini bisa diklik aja ya, bisa dipilih ya, misalkan cuma Rama aja misalkan ya gitu ya, kepengennya cuma salesman Rama. Oke, di sini juga sama. Begitu teman-teman ya. Kalau mau menampilkan semuanya ya kembalikan lagi ya, misalkan ini select all. Gitu teman-teman ya. Combo boxnya udah ada pilihan filternya yang udah ya. Oke teman-teman, paham ya? Oke, sampai segini kira-kira teman-teman paham ya. Semoga ini jadi ilmu yang bermanfaat, berbuat buat kita semuanya. Jadi saya dapat pahala, teman-teman dapat pahala. Cuma cukup sekian dulu. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya bukan pengajar, cuma berbagi ilmu. Cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.